Hai guys, aku Aurel. Welcome back. So, aku sebenarnya deg-degan karena aku tuh nggak pernah yang namanya bahas topik tentang percintaan atau move on atau putus cinta dan lain-lain. Aku baru ngalamin dan aku ngerasa kayak banyak dari kalian butuh mendengarkan ini, dan jujur aku buat video ini tuh buat ngebantu kalian biar kalian cepet move on, biar kalian cepet sembuh, bangkit dari masa-masa suram kalian, masa-masa stres, depresi, galau, nangis-nangisan kalian. So, semoga video ini ngebantu kalian. Oke, jadi setiap orang tuh ngadepin masalah putus cinta udah pasti beda-beda ya guys. Ada yang move onnya cuma 2 bulan, 3 bulan, atau ada yang sampai 1 tahun, 2 tahun masih belum move on. Itu tergantung dari pribadi kita masing-masing dan gimana kita put so much effort into it biar bantu diri kita sembuh. Dan menurut aku juga tergantung seberapa dalamnya sayangnya kalian buat diri kalian dan berapa sembuhnya trauma dan luka kalian di masa lalu. Jujur semenjak aku beranjak dewasa dan aku ngalamin rasanya putus cinta lagi, ternyata rasanya tuh lebih intens kali ini, lebih powerful. Aku sampai shock kenapa perasaan ini tuh bener-bener kayak nguasain diri aku banget, sampai aku tuh kayak nggak bisa kontrol diri, kontrol perasaan aku, pikiran aku. Beda banget sama zaman-zaman aku masih belajar pacaran atau cinta-cintaan zaman 4-5 tahun lalu. Kayak aku putus tuh ya udah gitu loh, bukan yang terlalu aku resapin banget. Semenjak aku udah beranjak di umur 26 tahun ini, ternyata rasa sakitnya tuh lebih kuat, lebih strong, karena kamu udah mengerti artinya cinta dan sayang buat seseorang. Aku tuh sampai di titik yang nggak ada nafsu makan sama sekali, sampai aku tuh ngelakuin kegiatan sehari-hari, tiba-tiba kayak hati aku tuh sakit, aku bisa yang kayak, kok sakit banget ya hari ini, kok intens banget ya. Aku tuh sampai bingung kayak, wow, aku nggak pernah ngerasa kayak gini. Jadi kayak ngerasa perasaan yang baru aku kenalin semenjak aku beranjak dewasa. Balik lagi, pas aku lagi ngelakuin kegiatan sehari-hari terus aku tiba-tiba ngerasa sakit dadanya gara-gara putus cinta. Aku tuh yang sampai elus-elus dada. Terus aku nge-observe, bukan nge-judge. Nge-observe-nya tuh as in, kok hari ini feelingnya lebih sakit ya? Kok perasaannya tuh lebih sakit ya? Kok lukanya hari ini lebih sakit ya? Jadi kamu tuh nge-observe, bukan nge-judge. Jadi tanya diri kamu gitu loh, tanya inner child kalian. Nah, rasa sakit yang luar biasa ini tuh biasanya datang dari inner child kita atau jiwa masa kecil kita yang belum sembuh, yang nyimpen emosi, pengalaman, atau trauma yang belum sembuh dari masa kecil. Kayak masa kecil yang kurang perhatian, ditinggal orang-orang tersayang, dan lain-lain. Nah, pengalaman itu tuh yang kesimpen di dalam inner child kalian dan kebawa sampai kalian gede. Jadi tiap kali kalian ngalamin kesulitan atau pengalaman hidup baru di hidup, itu masa kecilnya tuh ke-trigger terus. Karena kalian belum sembuhin inner child kalian. Makanya penting banget buat sembuhin inner child atau jiwa masa kecil kita, biar kita tiap kali ngalamin kesulitan atau pengalaman baru di hidup, kita tuh bisa ngehadepinnya dengan bagus gitu loh, lebih positif, lebih tertata emosinya jadinya, nggak ngebawa terus dari masa lalu atau inner child kita waktu kita kecil. Nah, ini juga tips kalau misalnya kalian ke-trigger, lagi sedih, lagi galau, lagi sakit banget hati, kalian tuh harus kayak ngomong ke inner child kalian di dalam diri kalian kayak, hey, aku di sini loh, nggak apa-apa, it's fine. Lo nggak apa-apa, lo bakal baik-baik aja, it's okay. Kita bakalan sembuh, kita bakalan bisa ngelewatin ini lebih cepat. Jadi kita kayak lagi ngomong sama jiwa masa kecil kita yang ngerasa ke-trigger. Oke, kita langsung masuk ke tips nomor 1 buat cepet move on. Nangis. Salah satu biar cepet move on adalah kalian harus nangisin semua, keluarin semua, diproses emotionsnya, feelingnya semua, bener-bener kayak tangisin aja guys, jangan ditahan-tahan. Karena jujur, aku tuh anaknya denial banget, nggak mau nangis karena aku ngerasa nangis itu tuh lemah. Jadi kayak aku tuh nggak mau nangis. Jadi kayak aku dengerin lagu sedih, nonton film-film sedih, biar aku tuh bisa nangis, keluarin semua emotions aku, tangisan aku, kesedihan aku, terus rasa sakitnya guys. Nggak peduli mau ngambil waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan buat ngerasa kayak terpuruk kayak gini. Yang penting tuh kita harus proses emosi kita di dalam diri dulu biar cepet keluar, biar cepet lega. Pokoknya jangan sampai kayak aku denial terus kayak mati rasa karena aku nggak mau nangis, nggak mau sedih. Itu parah sih, karena kalau misalnya kalian tuh denial atau mati rasa, kalian bakal sembuh lebih lama. Karena kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya abis nangis tuh, setelah nangis tuh kayak lega banget gitu loh. Next adalah mindset. Salah satu cepet move on itu adalah kalian harus sadar kalian tuh masih banyak tujuan di hidup ini.
Kayak hal percintaan tuh bukan fokus kita 100%. Yes, percintaan bisa ngaruh banget ke kehidupan kita, tapi hidup tuh harus terus berjalan guys. Masih banyak kehidupan, pengalaman, hal-hal yang harus kita explore, kita experience in life, kita pelajarin di hidup. Salah satunya percintaan. Kalau misalnya emang ternyata orang itu nggak bisa stay selamanya di hidup kita, berarti dia datang ke kehidupan kita cuma buat jadi pelajaran, sesuatu yang bisa kita ambil buat jadi bekal di hubungan selanjutnya. Kadang tuh kita diketemuin sama orang tuh buat belajar sesuatu dari dia, bukan berarti dia harus stay di hidup kita selamanya gitu loh. Nanti kalau misalnya kita udah paham nih, udah belajar dari nih orang yang diketemuin sama kita, nanti Tuhan tarik lagi tuh orang, karena kita harus ketemu orang baru lagi buat ngajarin sesuatu lagi di hidup kita. Sampai kamu udah mateng banget nih di hidup sama pelajaran-pelajaran yang udah dikasih dari orang-orang yang datang ke kehidupan kalian, kita nggak tahu orang selanjutnya ternyata jodoh kita buat seumur hidup, ya nggak sih? Poinnya adalah nggak semua lelaki atau orang yang datang ke kehidupan kamu itu buat temenin kamu seumur hidup. Some of them stay only for a lessons or a seasons. Waktu aku putus tuh aku ngerasa kayak kehilangan diri aku gitu loh, karena aku ngerasa kurang mencintai diri aku sepenuhnya. Karena sebenarnya tuh tanpa dia atau dengan dia pun aku tuh bakalan baik-baik aja. Aku ada di sini buat diri aku sendiri gitu loh. Kadang tuh kita nggak sadar ya seberapa besarnya cinta, kasih sayang, perhatian, kepedulian yang kita kasih ke orang-orang kita tersayang, tapi kita lupa buat kasih ke diri kita sendiri. Padahal hal-hal yang bisa kita kasih ke orang-orang tersayang itu hal-hal yang paling kita butuhin buat diri sendiri gitu. Tapi karena kita tuh terlalu sayang, terlalu lekat, terlalu nempel sama orang tersebut, jadi kita lupa buat kasih itu ke diri sendiri, sampai lupa buat hargain diri sendiri. Next adalah kelilingin diri kalian sama orang-orang yang bisa nge-support kalian. Karena di masa-masa kayak gini tuh kita di masa-masa yang lagi lemah banget, butuh seseorang buat ngomong, buat ngasih perspektif lebih biar kita tuh bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan setelah putus yang belum terjawab gitu, tapi kalian udah nggak bisa kontak-kontakan sama mereka. Biasanya orang-orang yang kita kelilingin ini orang-orang yang bisa ngebantu, nge-support, apalagi yang udah ada pengalaman justru lebih baik. Jadi mereka ngebuka perspektif lebih buat kita setelah putus biar kita bisa pikir lebih jernih, lebih clear gitu guys. Next adalah journaling. Ini ngebantu banget buat aku kemarin cepet move on. Salah satu yang ngeringanin aku waktu aku mau move on juga aku journaling. Aku tulis semuanya, mau lagi sedih, mau lagi nangis, lagi stres, lagi depresi, lagi bingung, lagi emosi, semuanya aku curahin di buku. Perasaannya tuh jadi lega banget. Walaupun besok perasaannya bakal datang lagi, perasaan sedih, galau, whatever. Tapi kalian harus tetap cari cara gimana biar perasaannya tuh bisa tercurahkan. Gimana caranya biar emosi atau semua perasaan yang ngeganggu di dalam diri tercurahkan. Jadi kayak nggak kependam di dalam diri yang bikin kita tuh jadi overthinking terus, jadi lebih stres, lebih cemas. Jadi kalau misalnya kalian nggak curahin isi hati kalian atau apa yang lagi di pikiran kalian, itu yang bakal bikin lama cepat sembuh. Karena kalian tuh kayak nge-trap, ngejebak perasaan itu di dalam diri. Stop ngeteror diri sendiri guys. Kenapa kalian mau taruh hal-hal negatif, hal-hal sedih terus-terusan ke otak kalian yang bikin kalian tuh bakal nangis terus. Aku tuh nyadar ya, kadang kalau misalnya aku lagi kurang nice to myself hari ini, aku tuh ngerasa lagi ngeteror diri aku. Jadi aku ngerasa ketakutan, cemas. Wah gue single, wah kenapa dia ninggalin gue, wah kenapa nih, wah gimana kalau misalnya gue gak dapet pacar lagi. Jadi kayak aku ngeteror diri aku gitu loh. Padahal tuh gak bagus buat mental health aku. Nah dengan cara ngeteror diri tuh itu yang bakalan bikin kalian susah sembuh. Jadi cara aku tuh adalah aku tuh kasih kata-kata bagus, kata-kata positif, ngomong yang baik-baik ke diri aku sendiri. Bayangin kalian bisa kasih hal-hal positif, kata-kata positif ke diri kalian. Pasti kalian ngerasa lebih damai, lebih tenang kan perasaannya. Enak kan perasaan kayak gitu daripada terus-terusan ngeteror diri sendiri, ngeteror otak. Gimana kalau misalnya gue single selamanya? Gimana kalau gue nggak punya pacar selamanya? Kayak ngapain lo kayak gitu ke diri lo? Ngapain lo teror diri lo kayak gitu? Malah buat diri lo makin cemas, ketakutan. Kayak no, love yourself girl. Next adalah self-reflection. Coba kalian refleksiin diri setelah putus. Apa nih hal-hal yang udah kalian lakuin di hubungan ini? Hal-hal baik yang udah kalian kasih di hubungan ini. Terus apa hal-hal yang kurang baik yang kalian lakuin di hubungan ini? Misalnya kalian terlalu protektif, kalian terlalu jealous, atau kalian tuh tipikal yang suka menghindar dari masalah tiap kali lagi berantem sama orang tersebut, yang bikin hubungan tuh kurang sehat. Kalau kalian udah bisa refleksiin diri, kalian tuh bisa jadiin hal-hal positif yang udah kalian kasih ke hubungan ini jadi tameng. Misalnya selama di hubungan nih kalian tipikal cewek yang pengertian, bisa terima dia dengan kekurangan dia, bisa terima masa lalu dia, tapi dia nggak bisa lihat itu di diri kalian. Dia nggak bisa lihat kalau kalian tuh sebenarnya udah terima sepenuhnya dengan segala kekurangannya. Tapi kalau dia nggak bisa lihat, kalian jadiin tameng sebagai
wow, gue udah kasih segalanya tapi dia malah ninggalin gue, tapi dia malah nge-treat gue kayak gini. Kalau emang dia nggak bisa ngelihat harga diri gue, nggak bisa ngelihat value gue, nggak bisa ngelihat apa yang udah gue over ke dia, dan gue bakalan kasih ke orang lain yang bisa ngelihat value dan worth gue, karena dia nggak berhak ngedapetin treatment yang gue kasih ke dia. Jadi bener-bener jadiin tameng gitu loh guys, kayak lo ngerasa lo punya banyak hal yang bisa lo over ke hubungan ini. Poin dari self reflection tuh sebenarnya buat cari tahu mana hal-hal yang bisa kalian keep dan mana hal-hal yang bisa kalian buang, biar kalian tuh nanti di hubungan selanjutnya lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Jadi bener-bener banyak belajar, banyak self reflection, mana yang harus kalian improve di hubungan selanjutnya, biar kalian tuh juga tetap attracting orang-orang yang tepat, yang sejalan sama kalian. Jadi tujuan kalian tuh bukan buat ngelupain rasa sakit atau ngelupain orang tersebut, tapi tujuan kalian tuh buat ngebangun versi baru di diri kalian, yang nantinya tuh udah nggak bakalan bisa relate lagi sama versi lama di diri kalian yang waktu masih pacaran sama orang tersebut. Karena kalian tuh udah different person, orang baru, versi baru. Jadi kayak kalau kalian ngeliat kalian yang dulu di hubungan itu, kayak itu bukan gue lagi, karena gue udah beda, gue udah versi baru yang lebih berkembang gitu loh maksudnya. Di saat masa-masa galau kayak gini tuh kalian harus tarik power kalian, energi kalian. Kalian harus hargain diri kalian sepenuhnya guys. Taruh fokus kalian sepenuhnya ke diri kalian, bukan ke orang tersebut. Jangan sampai masalah percintaan tuh ngerugiin kalian buat jangka panjang, apalagi sampai kalian tuh lupa buat ngurus diri kalian sendiri. Karena aku tuh ngerasa kemarin emang aku agak kurang keurus diri aku. Karena pas aku baru putus tuh aku emang kayak lagi galau banget, sedih banget, sampai aku tuh lupa buat ngurus diri, sampai aku tuh nggak mau makan dan lain-lain. Sampai aku udah nggak mau nge-gym lagi, bener-bener di rumah terus ngurung diri terus. Tapi akhirnya aku kayak nyadar, wow, ini kok ada orang yang bisa ngebuat gue sampai kayak gini ya, sampai gue lupa buat ngehargain diri sendiri ya, sampai lupa buat kayak ngelihat value-value di diri gue, sampai lupa buat mencintai diri gue, sampai dia bisa ngebuat gue kayak gini. Wow, nggak worth it. Kayak in the end of the day lo harus punya power buat diri lo sendiri. Mulai rubah diri, fokus ke taking care of yourself, skincarean, ke klinik, potong rambut, ganti style outfit kalian. Jadi di sini poinnya kalian harus bikin versi baru buat diri kalian. Jangan samain sama versi waktu kalian masih pacaran sama dia. Kalian harus nge-create orang yang baru, versi yang baru. Ngerti nggak? Tujuan bikin versi baru di diri kalian ini tuh biar kalian bisa lebih fokus ke diri kalian sendiri guys. Jadi kalian tuh harus bener-bener alihkan fokus kalian ke diri kalian, bukan ke orang itu. Nanti di saat kalian udah berhasil, udah di versi yang baru, kalian tuh bakalan look back, kalian bakal lihat kayak kalian udah gak relate sama Aurel yang dulu. Gila, gue udah gak relate sama Aurel yang dulu waktu masih pacaran, karena gue udah orang baru, gue udah versi baru. Kayak salah satu mindset yang aku punya juga waktu aku baru putus dan biar bisa cepet move on adalah kenapa aku taruh energi terlalu banyak ke kesedihan aku, ke putus cinta ini. Karena aku nggak tahu hari ini aku masih dikasih nafas kehidupan, besok aku nggak tahu, mungkin aku udah nggak ada kesempatan buat di dunia ini. Jadi kayak kenapa nggak pakai waktu seindah mungkin, sebermanfaat mungkin. Karena hidup tuh nggak terus-terusan tentang laki-laki, tentang percintaan, tentang doi, tentang mantan. Jadi kayak nikmatin hidup, nikmatin kehidupan kamu yang sekarang ini, tanpa dia ataupun dengan dia. Kadang kalian tahu nggak sih, kita tuh dikasih rasa sakit ini biar kita tuh bisa nemuin passion kita, tujuan kita, goals kita di hidup. Karena kalau misalnya kita sama orang ini, mungkin kita nggak bakal berkembang, mungkin kita nggak bisa nemuin goals kita, mungkin kita lebih lama buat achieve goals kita di hidup. Jadi kayak Tuhan tarik orang ini biar kalian tuh lebih gampang berkembang, biar kalian tuh lebih gampang mencapai goals kalian, tujuan kalian di hidup. Jadi kita kayak ngeliatnya tuh dari sisi positif. Oh, mungkin Tuhan ngambil orang ini karena gue kurang berkembang ya di hidup misalnya. Tips biar cepet move on juga, jangan mohon-mohon guys, please jangan mohon-mohon ke dia buat begging dia stay di hidup kamu. Oke, misalnya kalian mau berjuang 1-2 kali lagi buat minta kepastian beneran nih lo mau ninggalin gue, karena kalian nggak mau ada penyesalan nanti karena nggak berjuang di hubungan. Jadi kayak at least 1-2 kali buat make sure dia bener-bener mau pergi. Tapi kalau emang dia tetap kekeh, let him go, lepasin. Karena kalian udah bisa lihat di situ dia nggak mau ada kalian di hidup dia lagi. Dia udah nggak tertarik sama kalian. Dia udah nggak cinta sama kalian. So, kenapa kalian masih ngejar? Kenapa kalian masih mohon buat dia stay sama kamu di saat dia udah nggak mau kamu di hidup dia lagi? Yes, I know ini realita yang sangat kasar. Karena kalau misalnya kalian sayang sama mereka, kalian tuh harus lepasin mereka, biarin mereka berkembang,
ngejalanin hidup di luar sana tanpa kalian, karena tugas kalian tuh bukan buat fix them. Next adalah meditation. Energi kita tuh lagi kacau banget setelah putus, jadi kita ngelihat segala sesuatu tuh negatif banget. Kita lagi kacau banget, lagi cemas, lagi ketakutan, lagi sedih, stres, atau yang lebih parahnya lagi sampai depresi setelah putus. Bener-bener nggak bisa kendaliin emosi dan perasaan kita. Itu bener-bener intens banget. Oh my god, kalau aku ingat lagi, karena menurut aku tuh meditasi bagus banget buat ningkatin kesadaran kita, buat ngelatih dan memfokuskan pikiran kita biar lebih tenang, lebih damai, dan lebih positif. Karena selama meditasi itu kan ada yang sampai 5 menit, ada yang sampai 30 menit. Itu setelah meditasi efeknya bener-bener kerasa banget guys. Di aku pun kerasa banget, aku ngerasa lebih tenang. Bener-bener semua kesedihan aku tuh lebih ringan, lebih lega gitu loh badan aku. Bayangin kalian bisa meditasi selama sebulan full setelah putus. Terus tiap kali masalah putus cinta ini trigger, tiap kali lukanya ke-trigger, kalian tuh responnya nanti udah beda. Kalian bakal lebih tenang, lebih positif, lebih bersyukur sama diri sendiri. Menurut aku meditasi bantu banget buat ketenangan jiwa, kedamaian jiwa guys. Next adalah make yourself busy. Cari hobi baru, cari kegiatan baru, mulai nge-gym, mulai bersihin kamar, olahraga, nongkrong sama teman-teman yang positif, yang bawa energi-energi bagus, yang bisa ngebantu kalian dan nge-support kalian selama di masa-masa gelap ini. Lakuin semuanya pas kalian lagi di titik rendah atau di titik yang sedih banget, karena menurut aku itu powerful banget guys. Pokoknya mulai bangun sesuatu yang bisa kasih benefit di diri kalian buat masa depan kalian. Karena hidup tuh nggak laki-laki terus. Bahagia tuh nggak terus-terusan dari laki-laki guys. Look at you girl, like find your own happiness. Temuin kebahagiaan di dalam diri kamu dulu. Di saat kamu udah bisa temuin kebahagiaan di dalam diri, kamu bisa kasih kebahagiaan itu di orang lain juga. Jadi kamu bisa kayak punya hubungan yang lebih baik lagi nanti ke depannya, karena kamu udah bahagia dengan diri sendiri. Jadi orang yang bakalan datang jadi pasangan kamu nanti itu cuma buat nambahin kebahagiaan, bukan buat ngisi kebahagiaan penuh 100%, karena kamu udah bahagia sendiri. Jadi di saat mereka ninggalin atau mereka ternyata bukan pasangan untuk seumur hidup, kalian tuh nggak bakalan yang sampai seterpuruk itu, karena kalian udah bahagia dengan diri sendiri, tanpa dia dan dengan dia. Selama move on, kalian harus punya mindset hidup itu terus berjalan. Jangan terus-terusan stuck sama masa lalu, sama mantan. Karena kalau kamu nggak bisa tutup pintu buat masa lalu, Tuhan kamu juga nggak bakalan kasih jodoh yang tepat buat diri kamu, yang terbaik buat diri kamu. Ditahan jodoh lu jadinya karena lo terlalu stuck sama masa lalu lo, sama mantan lo ini, padahal kayak dia udah nggak ngasih benefit lagi di hidup lo. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapet jodoh, pengen dapet pasangan yang terbaik, yang cocok sama kalian, tutup pintu masa lalu dan buka pintu masa depan. Next, biar cepet move on, kalian harus praktekin no contact. Nggak boleh ngechat, nggak boleh berhubungan, texting sama mantan. Pokoknya jangan kontak dia sama sekali. Menurut aku ini penting banget, karena di sini tuh kalian sama-sama lagi berpikir jernih buat tahu jawaban apakah ini lebih baik lanjut atau bener-bener putus sama sekali. Jadi setelah putus nggak ada kontak-kontakan, biarin. Karena biasanya tuh kalau di cowok setelah putus mereka lebih legaan, lebih relief gitu loh, karena mereka udah pikirin dari jauh-jauh hari buat mudahin hubungan ini. Nah kalau perempuan biasanya tuh lebih parah, karena habis putus mereka tuh bakalan kayak lebih nangis, cari bantuan ke teman, sahabat, keluarga. Jadi kayak mereka tuh diproses emosinya lebih cepet, nangis-nangisan, dapat bantuan dari orang sekitar, dapat perspektif, dan mereka tuh bakalan kayak nangis 1, 2, 3 bulan, semuanya diluapin, semuanya diproses. Dan setelah beberapa saat biasanya perempuan tuh lebih ngerasa udah legaan, udah capek buat ngerasa kayak gini, sedih-sedihan terus, akhirnya mereka bangkit, akhirnya mereka move on. Tapi karena perempuan tuh mainnya perasaan ya guys, ini aku ngalamin juga. Aku tuh kayak nangis-nangis terus, aku kayak ke teman-teman aku buat dapet perspektif baru biar aku cepet sembuh gitu loh. Tapi kalau di cowok beda guys, karena mereka mainnya logika. Jadi kayak setelah mereka putus biasanya mereka lebih kayak ngisi waktu mereka lebih ke liar, entah itu jadi main cewek, ketemu orang baru, party terus. Jadi kayak mereka denial karena mereka nggak mau ribet dengan perasaan sedih atau galau. Jadi mereka bener-bener ngeluapinnya tuh ke hal-hal yang nyenengin sementara gitu loh. Tapi pada akhirnya setelah beberapa bulan mereka nyadar, akhirnya mereka harus sit with the emotions, harus duduk dengan perasaan yang belum kebongkar, yang masih stuck di dalam diri mereka. Karena selama ini mereka terlalu ngedistract diri mereka, jadi kayak mereka kurang ngeproses emosinya. Akhirnya setelah beberapa bulan mereka ngerasa perasaannya tuh lebih intens, lebih kuat. Dan disitu mereka mulai galau, mulai nggak bisa move on, mulai mungkin balik lagi ke kalian, mohon-mohon, we never know. Tapi ini yang aku lihat dari YouTube psikologi, orang-orang psikologi sama
orang-orang yang udah ngalamin, biasanya tuh mereka bakal nyadar lebih lama, dan perempuan tuh lebih move on lebih cepat di awal. Jadi kayak perempuan move on di awal, laki-laki move on di akhir. Karena kita udah berhasil ngeproses keluarin emosinya, laki-laki belum berhasil buat ngeproses emosinya karena terlalu kabur dari perasaan. Don't worry, selama no contact, selama kalian gak kontak mereka, terus ternyata mereka ketemu orang baru, well, itu jawabannya. Berarti mereka bukan buat kalian. Mereka gak mau sama kalian lagi. Jadi jangan takut kalian gak kontak mereka lagi, terus kalian mikir, nanti gimana ya kalau misalnya dia ketemu orang baru, gara-gara aku udah gak kontak dia lagi. Dia jadi ngerasa aku udah gak mau dia lagi, jadi aku harus tetap kontak dia nih setelah putus. No, jangan. Biarin. Kalau misalnya mereka langsung ketemu orang baru, kalian udah tahu jawabannya, berarti dia orangnya kayak gini. Dia gak mau sama kamu lagi. Accept it. Sakit-sakit di awal deh cuy. Next, biar cepet move on, jangan sampai punya mindset kekurangan guys. Ada 7 billion people in the world. Kalian tuh bakalan dapet yang terbaik, yang paling cocok sama diri kalian. Kalian bakal diketemuin orang baru lagi, bakalan diketemuin pengalaman baru lagi yang benar-benar cocok dan sejalan sama hidup kalian. Kalian tuh di hidup tuh ibaratnya belajar terus, ketemu orang baru, belajar dari dia. Waktunya udah kelar belajar, udah lulus, kalian bakal ketemu orang lagi buat belajar lagi. Jadi kayak jangan punya mindset kayak gimana kalau gue gak ketemu kayak orang kayak dia lagi. Well, lo bakalan ketemu karena lo tuh udah improve so much, berkembang di hidup. Lo jangan sampai turunin standar lo buat dia yang gak mau berkembang. Karena di saat lo berkembang, dia gak berkembang, berarti Tuhan kayak bakal narik dia karena lo udah di sini. Nanti lo bakal ketemu sama orang baru lagi yang bakalan selevel sama perkembangan lo di hidup, pelajaran lo di hidup. Gak mungkin Tuhan tuh bakal kasih orang yang di bawah kalian guys, sumpah. Yes, aku tahu cuma mereka yang bisa terima kalian dengan kekurangan kalian, cuma mereka yang bisa terima masa lalu kalian dan whatever bla 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 bla. Guys, kalau misalnya kalian punya mindset kayak gitu, berarti kalian self love-nya tuh kurang tinggi di dalam diri kalian. Kayak kenapa kalian harus minta validasi dari orang? Kalian tuh harusnya kasih validasi ke diri kalian sendiri. Tanpa dia atau dengan dia, kalian tuh bakalan tetap hidup. Validasi dari orang tuh nggak penting guys. Yang penting kalian bisa mencintai diri kalian lebih dalam, kalian bisa terima diri kalian lebih dalam. Di saat kalian udah bisa terima itu, kalian bakal dikasih orang yang lebih baik lagi, yang bisa terima kalian sepenuhnya lagi, bahkan lebih baik dari mantan kalian. Next adalah ini salah satu yang ampuh buat bikin aku cepet sembuh dan move on. Dengerin podcast tentang orang-orang yang baru putus, podcast yang bakal ngebantu kalian lebih cepet sembuh. Karena menurut aku dapet banyak banget perspektif baru kenapa hubungan aku tuh kelar. Bener-bener dapet jawaban kenapa hubungan aku kelar tanpa aku harus tanya ke dia, tanpa aku harus kontak dia lagi, karena aku udah dapet banyak jawaban dari sosial media. Aku nge-support diri aku gitu loh guys selama aku putus, karena aku nggak suka ngerasa sedih kelamaan, aku nggak suka ngerasa depresi, stres kelamaan. Jadi aku nge-support diri aku sepenuhnya, sampai aku tuh bikin notes, 3 notes di iPhone aku. Tiap kali aku nonton podcast, dengerin podcast di YouTube sama di Spotify, kalau ada kata-kata atau informasi yang penting banget buat bikin healing aku, luka aku cepat sembuh, aku tulis langsung di notes. Tiap kali ke trigger lukanya, aku baca notes itu. Bener-bener kalian harus nge-support diri kalian sampai kayak gitu guys. Kalau kalian pengen move on cepet, pengen sembuh cepet. Jujur deh, aku tuh anaknya kayak bener-bener kehidupannya lebih suka dengan kedamaian, kebahagiaan, tanpa stres, tanpa pusing. Bener-bener kayak nggak mau pusingin segala sesuatu. Jadi di saat aku kemarin lagi ngerasa perasaan yang intens banget, powerful banget setelah putus, aku nggak bisa kendaliin. Aku kayak wow, ini gue nggak pernah ngerasa seintens ini, gimana ya biar cepet sembuh. Jadi aku cari cara, karena aku mau cepet sembuh. Aku nggak mau kayak kejebak di perasaan kayak gini terus kelamaan. Jadi bener-bener kalian harus support diri kalian guys, cari cara mau gimana pun itu. Next adalah kehadiran orang baru. Menurut aku tuh kehadiran orang baru nggak apa-apa banget, karena bisa ngisi waktu kalian, nggak melulu tentang mantan. Jadi kalian bisa dapet perspektif baru lagi nih di orang baru ini. Kayak wow, ternyata ada cowok yang bisa tahu ya cara nge-treat perempuan lebih baik. Terus kayak sampai nanti kalian di tahap yang ngebuka perspektif baru, pikiran baru, kayak wow, gue aja dapet kayak treatment se-gentleman ini loh dari nih cowok. Masa mantan gue enggak? Kayak gue nggak deserve treatment kayak gitu dari mantan gue. Ini aja gue ketemu orang baru, gue bisa di treatment kayak gini, lebih baik lagi. Ibaratnya tuh kayak gitu guys. Nanti kayak kalian bakal nyadar, oh ternyata mantan gue dulu tuh belum sedewasa itu ya, belum ngerti cara mencintai seseorang ya, belum ngerti cara nge-treat girlfriend, pacar ya. Jadi kayak kalian ada di tahap yang comparing, tapi lebih kayak ke ngebantu kalian biar cepet move on gitu, karena kalian jadi ngelihat self-worth kalian karena kehadiran orang baru ini yang nge-treat kalian lebih baik lagi. Tapi ingat, kalau kalian ketemu orang baru, kalian harus jago nguasain perasaan kalian
kalian, kontrol emotions kalian. Jangan sampai kalian luluh, langsung jatuh cinta, langsung obses sama dia. Karena perempuan tuh kadang delulunya tinggi ya, kayak baru juga deket kayak seminggu udah mikirin kayak, wah nanti gue bakal nikah sama dia, nanti anaknya gimana ya, mukanya kayak delulu banget gitu gak sih? Jangan sampai kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian udah jago kontrol emosi, di saat ini orang baru cuma ngisi hari-hari kalian, ternyata bukan buat jangka panjang di diri kalian, terus emosi kalian tuh terkontrol dengan baik, kalian tuh jadinya cuma tetap ngelupain satu orang, bukan malah jadi nambah 2 orang, bukan nambah luka makin gede di saat orang baru ini pergi. Jadi intinya nggak apa-apa ketemu orang baru, tapi as a friend, jadiin temen. Lebih baik lagi kalau misalnya ini orang bisa ngedengerin curhatan kalian yang baru putus. Aku jujur ini pengalaman aku ya guys, aku kayak ketemu orang baru tapi aku ngeliat dia tuh sebagai temen doang, cuma buat kayak ngedistract sementara atau kayak ngasih perspektif baru gitu loh selama proses move on aku. Turns out aku lumayan beruntung, aku ketemu orang baru ini yang bisa ngedengerin kisah percintaan aku, kisah putus cinta aku tanpa ngejudge, dan malah ngasih perspektif sama advice yang bagus banget gimana biar aku tuh bisa bangkit atau cepat move on. Karena menurut aku nggak semua cowok atau orang baru yang bakalan kalian ketemuin ini bisa ngehandle putus cinta kalian, curhatan kalian tentang kalian baru putus dan susah move on. Karena cowok tuh mainnya logika banget, nggak mau ribet. Kalau misalnya kalian belum move on, mereka bakal ninggalin. Again, jangan berekspektasi apapun terhadap lawan jenis atau orang baru ini ya guys. Bener-bener harus kontrol emosi kalian. Next adalah tulis kekurangan mantan kalian. I know ini sebenarnya nggak bagus, tapi kayak kadang tuh kita gara-gara jatuh cinta, kita tuh bisa buta akan cinta. Jadi kita ngelupain hal-hal yang seharusnya nggak dinormalin, hal-hal yang seharusnya kita pay attention to it. Jadi kita nge-ignore red flag mereka, kita nge-ignore kekurangan mereka yang harus mereka improve di hubungan dan lain-lain, karena kalian terlalu cinta, terlalu sayang. Which is, aku mengerti. Nah, salah satunya biar cepet move on, kalian harus tulis kekurangan mereka tuh apa selama ini di hubungan. Apa yang selama ini ngeganggu kalian, tapi kalian coba buat mengabaikan karena kalian cinta. Tulis semuanya. Jadi tiap kalian lagi ke-trigger rasa sakitnya atau lagi pengen balikan or whatever, kalian bacain tuh list-listnya. Hal-hal negatif tentang dia apa aja, kayak emosi gue. Kayak, oh iya mantan gue kan kayak gini, kenapa gue masih mau ya? Kenapa gue masih pengen balikan ya? Jadi kayak kalian tuh di momen yang sadar gitu loh. Sebenarnya tuh dia nggak seindah yang kalian pikirkan, nggak se-amazing yang kalian pikirkan, karena dia juga ada kekurangan. Nah itu yang bisa ngebantu kalian bakal cepet move on. Karena kalian tahu gue nggak deserve di treat kayak gini, dia nggak mau berkembang di aspek-aspek kehidupan yang kayak gini. Jadi kalian bakal nyadar ternyata kalian deserve better. Guys, berakhirnya hubungan itu bukan berakhirnya cinta di hidup kalian. Masih banyak cinta di dunia ini, bukan cuma dari satu orang, bukan cuma untuk satu orang. Jangan cuma karena satu orang ini yang hancurin hati kalian, ngebuat kalian jadi nggak bisa mencintai orang lain lagi guys. Waktu bakalan nyembuhin kalian, asal kamu mau taruh effort, nge-support diri kalian biar cepet sembuh. By the way, kalau misalnya kalian ada tips-tips lain biar cepet move on, kalian boleh komen di bawah, biar kalian bisa bantu teman-teman kalian yang butuh bangkit juga dari putus cinta. Let's help each other. Semoga video ini ngebantu. Di next video aku juga mau cerita kehidupan aku setelah putus gimana. So, kali ini aku cuma mau ngasih tips-tips move on dulu aja. Semoga ini berguna. And see you in my next video. Bye!